Baik, Shalom, salam kerahiman, salam sehat Bapak Ibu, para deposan kerahiman ilahi yang terkasih dalam Kristus. Yesus berpesan kepada Santa Faustina, pada setiap pukul 3 petang serukanlah kerahimanku, khususnya bagi para pendosa. Dan biarpun sebentar saja, renungkanlah sengsaraku, teristimewa kesendirianku, pada saat aku menghadapi ajal. Inilah jam kerahimanku yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau mengalami kesedihanku yang mendalam. Pada jam itu, tidak akan kutolak apapun yang diminta seseorang demi sengsaraku. Doa intensi kita pada hari ini 13 November 2021. Yang pertama, untuk pertobatan seluruh dunia, supaya kerahiman ilahi dikenal di seluruh dunia sehingga semua orang akan memuji dan memuliakan kebajikan Tuhan Yesus, agar pesan Bapak Sri Paus untuk perdamaian dan kerukunan umat beragama didengar oleh seluruh dunia, untuk lebih banyak lagi panggilan menjadi imam dan kehidupan beragama, untuk semua para imam, biarawan, biarawati agar tetap setia pada iman, mohon zaman Tuhan Yesus tabib sejati untuk semua orang sakit dimanapun berada, saudara-saudari kita, Ronukmo Nasa Purba, Rahim Bun, Katarina Octavia, Stephen Mandera, Elizabeth Song Sin Kim, Henry Antonius, Jessica, Clara Chen Fong Mi, Daniel Willy, David, Siulan, Maria Erwin, Suster Wilfrida, Hendra Siswanto, Margareta Riau. Semoga Tuhan Yesus berbelas kasih memberikan kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan. Dan untuk jiwa-jiwa di api penyucian, Lido Huta Barat, Dr. Suhendro Limurti, Pastor Melki Tore, Benedikta Junita, Song Pauching, Josefina Natio, Petrus Susanti Sukricia, Wirianti Mulyate Lanlan, Nicole Giovanni, Matius Cincinon, Romo Akbar, Rahmat Atmal Wijaya, Melkiades Hendro, Mikael Tan Engho, Kasim Si Kociang, Elizabeth Vini Darman, Marta Linda Lim Kuiing, Thea King Chuan, Haryanto Thea, Haris, Yakob Ciawi, Veronica Chang Fung Chiao, Lim It Yet, Papa Lukas Chandra, Mama Ana Wirawati, Lucina Chandra, Daulat, Lee Bengcu, Harto Daulat, Agustinus Parwana Chandra, Albert, Janel Tan, Tan Bing Hong, Suryono, Lee Weng Thong, Petrus Lee Weng Sang, Ana Go Ijanio, Robert Lee Hwasin, Huang Gyotin, Tia Bunti, Tan Chueng, Tan Kim An, Ricky, Marianti Bun, Budi Atmojo, Perking Nainggolan, Adriana Gosuyat, Lim Fong Eng, Lai Guan Li, Lim Tianjin, Ong Gyok Cho, Lily Isperi, Lim Kentiong, Anthony, Malisan Yong, Chandra Wijaya, Ibu Pauik, semoga seluruh jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia berbahagia bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan yang masih berjuang di dunia ini. Dan untuk doa intensi lainnya, mohon perlindungan Tuhan Yesus untuk kita semua dan keluarga agar dihindari dari penyakit COVID-19, agar Arlina tetap ingat Yesus sebagai juru selamatnya, dan Arlina segera mendapat pekerjaan. Semoga Tuhan menyertai pemberkatan pernikahan Hairianto dan Santi pada hari Senin 15 November 2021. Semoga acara berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Semoga pelantikan pengurus AKI Paroki pada tanggal 25 November 2021 berjalan dengan baik dan lancar. Mohon tanah di Marelan 7 dan ruko di Amir Hamzah segera terjual. Mohon bantuan Tuhan Yesus untuk maksud tertentu. Puji syukur atas ulang tahun ke-75 Pastor Agustinus Yu. Semoga Pastor selalu sehat dan penuh sukacita. Mohon campur tangan Tuhan dan Bunda Maria dalam penyetujuan visa penyatuan keluarga 317 untuk Thomas Go. Dan untuk doa intensi pribadi kita masing-masing, marilah kita hening sejenak. Inilah wujud-wujud doa yang kita persembahkan melalui jasa putramu yang tersuci di kayu salib. Amin.
Jalan salib singkat pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Hetty Chandra dan Ibu Lucia Chandra. Kita awali doa jam kerahiman dan jalan salib pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah dan tunjukkan belas kasih pada dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Kami malang tak berdaya tanpa rahmat-Mu. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Kyrie eleison, Christe eleison. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Yesus, Engkau harapan dan andalanku. Padamu aku serahkan seluruh hidupku. Yesus, Engkau harapan dan andalanku. Susah duniaku benamkan dalam hati-Mu. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Kyrie eleison, Christe eleison. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Tuhan Yesus, sesuai dengan amanat-Mu, kami akan melakukan jam kerahiman. Terangilah akal budi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan merenungkan sengsara-Mu melalui jalan salib singkat ini dapat memberikan kekuatan bagi kami semua. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Betapa agungnya Engkau yang dihina, oh Tuhan. Engkaulah kebenaran, Engkau andalanku. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Dengan mulai memikul salib, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami, ya Yesus. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Engkau telah jatuh untuk menolong kami bangkit dari kelemahan kami. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya.
Bunda selalu hadir di saat anaknya menderita. Bunda selalu setia. Santa Maria, Engkau selalu setia. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Simon menolong karena dipaksa. Namun, di kemudian hari, ia menyadari bahwa paksaan itu menjadi anugerahnya yang paling besar. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian keenam. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Tindakan kecil, namun betapa bernilai. Ajarilah aku, ya Yesus, melakukan yang kecil-kecil di mata dunia. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tanpa pertolongan-Mu, ya Yesus, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-8. Yesus ditangisi wanita Yerusalem. Ajarilah kami, ya Yesus, menangisi hal-hal yang sungguh harus ditangisi, yaitu dosa sendiri. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Bersamamu semuanya mungkin, ya Yesus. Engkau andalanku. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus ditelanjangi, namun kemuliaannya tak mungkin dirampas. Tuhan, kami memang perlu memiliki nilai, bukan pakaian saja. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Tak ada orang yang tidak menderita. Aku mempersatukan derita hidupku dengan deritamu, ya Yesus. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia. Ya Yesus, Juru
selamat kami. Kasihanilah. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Sejak saat Yesus dipaku di salib, salib telah menjadi berkat bagi seluruh dunia. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kekayaan hidup kami ialah bersatu denganmu, ya Yesus, dengan sepenuh hati. Hal ini paling dipahami bundamu. Melalui Santa Maria, aku mempersatukan diri denganmu. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kubur saksi kemenanganmu, ya Yesus. Engkau andalanku. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Yesus, Engkau bersabda kepada Santa Faustina, bahwa pada jam kerahiman hatimu terbuka lebar untuk semua jiwa, dan Engkau tidak akan menolak apapun yang kami mohon, asalkan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kami percaya bahwa semua intensi doa yang telah kami doakan pasti akan Engkau kabulkan. Amin. Bapak Ibu, para devosan yang terkasih dalam Kristus, kita masuk pada sesi renungan sore hari ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk membuka hati dan pikiran, dan juga membuka video pada layar handphone dan laptop, agar renungan sore hari ini dapat kita terima dengan baik. Dan nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung diketik pada chatting room. Renungan sore hari ini akan dibawakan oleh Romo Agus Suyono SCJ dengan tema Semoga Mereka Menjadi Satu. Silakan Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, apakah suara saya bisa didengar? Cukup jelas Romo? Cukup jelas, oke, terima kasih. Saya akan berbagi renungan pada sore hari ini dengan mengawali dari kutipan Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya sangat terharu dengan komitmen Bapak, Ibu, saudara-saudari terhadap keselamatan jiwa-jiwa.
Saya yakin bahwa tugas gereja, kita semua sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, di dalam misteri baptisan, kita berada dalam kesatuan gereja, dipanggil untuk menjadi bersama, untuk masuk dalam kebersamaan gereja. Maka saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyegarkan kembali panggilan hidup kita sebagai murid, sebagai orang Katolik. Dalam misteri baptis, kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Kita ditebus dari dosa menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita diangkat menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus itu artinya kita diutus untuk merasul, untuk menjadi pewarta Injil. Yang ketiga, kita dipanggil menjadi anggota gereja. Gereja itu adalah bukan organisasi, bukan perusahaan, tetapi sebuah keluarga. Keluarga apa? Keluarga Allah. Keluarga Allah yang dimeteraikan dengan darah Kristus sendiri. Maka kita harus ingat bahwa gereja kita adalah sebuah keluarga, bukan perusahaan, bukan organisasi sosial. Keluarga menjadikan kita menjadi saudara satu sama lain. Kristus yang sulung dari antara segala ciptaan, yang membuat kita berani menyebut Allah sebagai Bapa. Maka dalam permenungan sore hari ini sebetulnya, meskipun pada awalnya saya juga harus membiasakan diri untuk masuk dalam dunia Zoom, dunia maya seperti ini, menyapa orang-orang yang tidak saya kenal, menyapa orang-orang yang secara fisik tidak pernah bertemu, tetapi semakin menyadarkan saya bahwa kita sebagai jiwa-jiwa yang telah diselamatkan oleh Tuhan, disatukan dalam keluarga Allah ini. Keluarga yang dimeteraikan oleh peristiwa salib Kristus sendiri, kesengsaraan yang menjadi permenungan dari devosan kerahiman ilahi ini. Dan sungguh bahwa gereja, kita semua sebagai orang yang dipanggil sebagai anak Allah, sebagai murid Kristus, sebagai anggota keluarga gereja, keluarga Allah ini sendiri, kita tumbuh bersama sebagai saudara-saudari. Saya berani menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari karena kita semua dipanggil oleh Allah sebagai umatnya, sebagai bagian dari anggota keluarga Allah itu sendiri. Dan dalam keluarga ini sebetulnya kita bertumbuh bersama sebagai orang-orang yang dimeteraikan oleh darah Kristus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada titik ini kita bisa menyadari bahwa Allah yang menjadi semua di dalam segala, di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka kita harus melihat bahwa di dalam keluarga Allah ini sendiri, setiap orang, setiap dari kita itu memiliki nilai yang sangat berharga. Semua anggota keluarga Allah memiliki martabat yang satu dan sama. Anda ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Kita ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ada rencana Allah yang indah bagi setiap dari kita semua. Rencana indah itulah yang harus kita wujudkan di dalam kebersamaan, karena kebersamaan itu bukan hanya proses, tetapi merupakan tujuan. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, dalam bacaan yang kutipan Injil yang baru saja kita dengarkan, secara khusus mewahyukan kepada kita kesatuan Allah Tritunggal yang menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, menjadi pondasi bagi kesatuan gereja. Kita berbeda suku, ras, berbeda budaya, tetapi kita semua disatukan sebagai keluarga Allah. Dan di dalam keluarga ini, keberadaan masing-masing orang, entah itu cacat, entah itu sakit, entah itu sehat, entah itu sakit, bahkan entah itu hidup atau mati, kita berada di dalam keluarga yang satu dan sama. Karena gereja Allah itu adalah gereja yang satu. Gereja yang satu itu terdiri dari dalam lintasan waktu yang boleh kita bilang sebagai gereja masa lalu, gereja masa sekarang, gereja masa depan. Di dalam bulan November ini kita secara khusus mewujudkan komitmen kita terhadap keselamatan jiwa-jiwa. Di dalam bulan arwah ini, kita mendoakan saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal. Karena kita punya komitmen dan kesatuan terhadap mereka yang sudah meninggal. Mereka yang sudah meninggal tidak berada dalam alam yang terpisah dengan kita. Mereka berada di dalam proses untuk menuju Yerusalem baru, bersama dengan kesatuan sempurna dengan Allah Bapa di surga, bersama dengan Kristus yang kita imani bersama. Maka gereja masa lalu, masa sekarang, masa depan, itu adalah gereja yang satu.
ada sesuatu yang sangat menarik di dalam permenungan kita, bahwa gereja masa lalu dan masa depan itu disatukan dalam keabadian. Maka kita susah untuk mengatakan orang yang meninggal itu sebetulnya, arwah-arwah saudara-saudari kita itu sebetulnya masa lalu atau masa depan. Kita secara berani memberi kesaksian bahwa mereka adalah masa depan kita. Khususnya mereka yang sudah disatukan dengan kesatuan sempurna dalam Yerusalem surgawi. Mereka adalah masa depan kita semua. Dan mereka menjadi bagian dari pendoa untuk kita yang sedang bersiarah di dunia ini. Dunia ini fana, dunia ini sementara, tetapi kita mengarahkan pandangan kita menuju kepada yang abadi, yang ilahi. Dan kesatuan mistik seperti itu, misteri kesatuan itu hanya dijembatani oleh misteri sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus sendiri. Inilah sesuatu yang menjadi karunia dan hadiah terindah bagi kita semua. Kita melihat bahwa kita sebagai gereja yang bersiarah di dunia ini mendoakan mereka yang sudah meninggal. Tetapi pada saat yang sama, para kudus di surga juga mendoakan kita semua. Mereka tetap menyapa kita dengan doa-doa mereka. Mereka memuliakan Tuhan dan terus mendoakan kita agar kita juga sampai pada kesempurnaan sama seperti mereka yang ada di dalam Yerusalem surgawi. Maka doa-doa kita sebetulnya doa yang begitu indah. Khususnya dalam Ekaristi Kudus kita semakin menyadari bahwa di dalam doa yang kelihatan kita bisa melihat banyak hal, kita bisa memperlihatkan sesuatu yang tak kelihatan, yakni kesatuan kita dengan Allah Tritunggal. Antara dimensi manusiawi dan ilahi yang kelihatan dan tak kelihatan, gereja musafir, namun kita memandang gereja yang mulia di surga, yakni gereja para kudus. Kita sedang bersiarah di dunia ini, kita berada dalam pesiaran yang satu dan sama, dan di dalam gereja yang satu dan sama ini, kita harus memastikan bahwa setiap orang yang bersama dengan kita memperoleh tempat yang terindah di dalam perannya masing-masing. Kita semua dipanggil untuk menjadi anggota gereja Allah, tetapi pada saat yang sama kita juga memiliki kerasulan untuk memberi perhatian kepada sesama di sekitar kita. Sungguh indah bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang menuju jalan kesempurnaan, itu hanya bisa melalui jalan kerahiman, yakni jalan pertobatan. Yakni memandang kerahiman Allah sendiri. Maka devosi kerahiman Allah ini sebetulnya sangat indah ketika kita menempatkannya dalam proses menuju kesempurnaan. Kita bisa menjadi manusia yang sempurna hanya dengan memandang kerahiman Allah. Kita bisa menjadi manusia yang sempurna hanya melalui jalan pertobatan dan memandang kerahiman Allah. Karena kesempurnaan manusia semata-mata merupakan karunia kerahiman Allah, hadiah terindah dari Allah terhadap kita semua. Bukan semata-mata karena prestasi, karena status sosial, karena pekerjaan, atau karya-karya kita. Semua dimensi sosial atau prestasi atau talenta kita bahkan tidak bermakna apa-apa ketika kita berhadapan dengan kerahiman Allah. Kita semua adalah manusia pendosa. Mengapa kita adalah manusia pendosa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Selagi kita hidup di dunia ini, kita adalah pendosa. Ketika kita sudah mati, ruang dan waktu sudah ditutup. Dan kita membutuhkan doa-doa dari orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang kita sayangi, yang akan selalu mendoakan kita. Maka secara sederhana bisa dikatakan, mengapa kita berdosa? Ya karena kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita sudah mati, tentu saja kita bisa masuk dalam kelompok para kudus. Kedosaan kita dengan perkataan, dengan pikiran, dengan perbuatan yang selalu kita ulang dalam perayaan Ekaristi, itu membuat kita sadar bahwa kita memerlukan kerahiman Allah, memerlukan sikap tobat yang pantas untuk mencapai pada kesempurnaan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Maka kita pada permenungan sore hari ini, sebetulnya kita diajak untuk menyadari bahwa kesatuan dengan Yesus Kristus, kesempurnaan dengan Allah itu hanya ada kalau kita berani secara terus-menerus membaharui diri dengan
pertobatan. Pertobatan dan kerendahan hati, sama seperti Santa Teresa yang mengatakan bahwa hanya untuk mengenali Allah kita harus menjadi semakin rendah hati. Rendah hati bukan sekedar perilaku, bukan sikap, bukan hanya sikap luar saja, tetapi pertama-tama kesatuan kita dengan Allah. Bunda Teresa menyodorkan kesaksian yang berbeda dengan rasa cinta yang tanpa batas. Dia memandang banyak orang, tetapi dia melihat satu persatu dari antara mereka untuk melihat secara lebih intens, secara lebih utuh, bagaimana dia bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan orang yang dilayaninya. Maka salah satu perkataan Bunda Teresa yang sangat terkenal adalah, di dalam kebutuhan dan penderitaan orang lain, saya melihat tanggung jawab saya sebagai murid Kristus. Di dalam penderitaan mereka itulah saya melihat tanggung jawab sebagai murid Kristus untuk membagikan kasih Allah kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengundang saudara-saudari semua untuk melihat kita sebagai keluarga Allah di dunia ini, keluarga musafir, keluarga yang masih bersiarah di dunia ini untuk menuju kepada keabadian dengan cara yang lebih konkret, dengan memberi perlakuan yang terhormat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya dengan cara itu, setiap pribadi, setiap anggota keluarga kita, saudara-saudari kita di dalam paroki, di dalam keuskupan, atau entah dimanapun berada, akan menemukan harkat yang sempurna sebagai anggota keluarga Allah itu sendiri. Dan kesatuan sebagai keluarga Allah, anggota keluarga Allah itu, kita harus ingat dan kita rayakan setiap hari yang berakar dari misteri baptis itu sendiri. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus terus-menerus membangun sukacita ilahi di dalam diri kita. Apapun situasi kita, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun mungkin kita merasa gamang, mungkin kita merasa galau, atau mungkin kita merasa ragu, takut, atau bahkan mungkin kita berada dalam relasi yang tidak bagus dengan sesama. Saat inilah kita memandang kerahiman Allah dan belajar untuk memperlakukan saudara-saudari kita secara terhormat dengan penuh kasih, dan menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana khusus untuk setiap orang yang ada di sekitar kita. Saya tidak berada di dunia secara kebetulan. Saya berada di dunia karena berada dalam rencana Allah yang secara khusus ada dalam hidup saya, dalam hidup Anda semua. Apapun peran Anda, sekecil apapun peran kita di dalam gereja, kita semua dipanggil untuk memberi perubahan yang nyata di dalam dunia ini. Perubahan nyata yang di dalam dunia ini adalah dengan membagikan kasih Allah dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya sekedar sebagai penutup, saya akan menyaringkan satu hal yang satu peristiwa kecil yang berkenaan dengan perutusan saya di Taiwan. Saya tinggal di seminari tinggi di Taipei. Tentu saja saya berhadapan dengan banyak umat lokal, berhadapan dengan budaya orang umat, juga berhadapan dengan banyak frater-frater. Kita sebagai pembimbing para frater di sini menemani mereka untuk menuju panggilan imamat, sama seperti yang didoakan oleh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pada awalnya juga merupakan tantangan yang lumayan besar. Tetapi karena saya menyadari bahwa saya berjalan bersama dengan Kristus. Pada titik itu sebetulnya saya hanya ingin mengatakan bahwa tanpa Yesus sebetulnya saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi karena saya bersama dengan Yesus, saya bersama dengan saudara-saudara yang berbeda budaya, berbeda bahasa, dan berbeda adat istiadat mungkin. Tapi kami bisa melalui kehidupan yang sangat membahagiakan, saling menguatkan satu sama lain dalam jalan panggilan yang satu dan sama. Di Taiwan ini banyak pastor-pastor dari 5 benua, maka kami sering berkumpul, entah itu pastor-pastor dari Afrika, dari Vietnam, dari India, dari Eropa, lalu banyak tempat-tempat dari Amerika Latin, Amerika Utara,
Kita sering berkumpul bersama. Dan sebagai imam-imam dengan latar belakang yang berbeda satu sama lain, menjadi sangat unik tetapi juga sangat mengagumkan bagi saya, bagaimana kita disatukan dengan meterai yang satu dan sama, dan kita berdialog satu sama lain dengan penuh sukacita, meskipun kita berbeda budaya, berbeda kebiasaan. Dan saya semakin menyadari bahwa keluarga Allah itu sebetulnya tidak didirikan atas dasar pertalian darah, tetapi atas dasar meterai darah Kristus sendiri. Ikatan darah, ikatan famili, semuanya memiliki daya guna yang sangat terbatas. Tetapi ikatan keluarga Allah yang di dalam Yesus Kristus bersifat abadi, meskipun ia berada di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya menyaringkan hal ini karena kita perlu membangun kesadaran bahwa Anda tidak sendiri, saya juga tidak sendiri. Saya tidak melihat Anda juga mungkin juga tidak bersama dengan saya, tetapi kita menyadari bahwa kita sebagai jiwa-jiwa disatukan sebagai keluarga Allah. Dan kesatuan, mata rantai kesatuan itu sebetulnya didasarkan pada cinta Allah kepada kita semua. Pada dasarnya setiap jiwa itu memiliki kesunyian, kesepian, beban penderitaan masing-masing. Tetapi puji Tuhan bahwa jiwa-jiwa itu direkatkan dengan kasih Allah sehingga mereka bisa menjadi satu sebagai keluarga Allah untuk berjalan menuju tujuan yang satu dan sama, yakni Yerusalem surgawi. Perjalanan inilah yang kita jalani bersama-sama dan sangat mengagumkan bahwa di masa COVID ini kita bisa bersatu bersama sebagai jiwa-jiwa yang sedang bersiara. Kalau tidak ada COVID, mungkin saya tidak akan mengenal Anda semua. Tetapi karena COVID, kita malah dipersatukan dalam doa-doa yang indah ini. Puji Tuhan dan semoga kerahiman Allah sebagai hadiah terindah bagi Anda semua, dan juga kerahiman Allah yang telah Anda hidupi, juga menjadi berkat untuk banyak orang. Anda punya komitmen terhadap jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa. Kami para imam juga punya komitmen yang sama dan kami akan berusaha mendedikasikan hidup kami untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita bersama-sama menjalani devosi yang indah ini dengan memandang kerahiman Allah. Kita yakin bahwa hidup kita akan disempurnakan dari hari ke hari. Kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan mewujudkan komitmen bagi keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Romo Agus Suyono SCJ atas renungan dan sharingnya sore hari ini, yang mana untuk menjadi satu dalam keluarga Allah, kita diajak dan dipanggil untuk menjadi anak Allah, menjadi murid Kristus, dan menjadi anggota gereja yang berjalan menuju kesempurnaan melalui jalan kerahiman, yaitu dengan memandang kerahiman Allah, memperbarui diri dengan pertobatan, dan membangun sukacita dalam diri kita. Sekali lagi terima kasih Romo, dan jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, boleh langsung diketik pada chatting room. Selanjutnya kita masuk kepada sesi doa koronka yang akan dipimpin oleh Ibu Vivi, kemudian puluhan pertama oleh Ibu Magdalena, puluhan kedua oleh Ibu Laurentia, puluhan ketiga oleh Saudari Lisa, puluhan keempat oleh Ibu Flora, dan puluhan kelima oleh Ibu Cincin. Silakan. Yesus, Engkau andalanku, jaminan hidup kini dan kelak. Simpanlah aku dalam hatimu, tunjukkan belas kasih-Mu, Yesus Tuhanku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasih
kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Demikianlah doa koronka kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, sore hari ini saya ingin berikan kesempatan jika Bapak Ibu para devosan ada yang berkenan untuk memberikan sharing iman kepada kita sore hari ini. Silakan Bapak Ibu. Baik. Jika belum ada, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai topik kita pada sore ini. Oh ya, Ibu Yani, silakan. Ya, saya hanya mau bagi pengalaman iman saya yang terjadi Juni lalu pada saat saya kena COVID dan pada saat suami saya juga berpulang karena COVID. Saya ini bukan seorang Katolik yang baik, artinya bukan baik tuh ya ke gereja iya, berdoa sebelum makan iya, tapi koronka enggak, buka Alkitab enggak, baca firman ya dengar aja dari Romo, tapi saya buka sendiri enggak. Waktu SMA dulu saya sempat religi. Di mute Ibu. Suaranya mute. Ya. Oh masih mute ya dari tadi saya ngomong sudah. maaf. Salam kenal Sudah. semua, saya dengan Yani dari Jakarta Blok B. Saya tahu channel ini itu dari Ibu Niar yang suka sharing di WhatsApp grup kami tim pendoa syafaat di Blok B Jakarta. Salam kenal untuk teman-teman saudara-saudara seiman di Medan. Senang sekali bisa ikut karena untuk di Jakarta Blok B kita nggak ada doa keriman di hari Sabtu ini. Jadi ada kesempatan bergabung di Medan, saya sungguh bersuka cita. Saya mau bagi pengalaman saya pada saat bulan Juni lalu saat saya kena COVID dan suami saya juga berpulang karena COVID. Sebagai latar belakang, saya boleh cerita saya ini bukan seorang Katolik yang sangat taat, artinya saya lahir Katolik, dibesarkan oleh keluarga Katolik, masuk sekolah SMA Katolik, tinggal di asrama waktu SMA, sangat-sangat religius saat itu, mungkin karena sekolah Katolik dan aturan suster di asrama Stella Duce Jogja itu sangat ketat, dan di saat itu saya memang boleh berbangga sedikit bahwa di situ hidup saya cukup religius. Tapi selepas SMA jadi domba hilang lagi. Lepas Alkitabnya jarang dibuka, ke gereja iya, rajin ke gereja dengar firman, tapi untuk saya buka Alkitab jarang, otomatis doa koronka nggak ada. Angelus yang dulu di SMA setiap jam 12 ada doa Angelus, saya nggak ada. Itu saya baru diubahkan sekian lama sampai tahun ini, saat kena COVID. Bayangkan sekian lama saya jadi domba yang hilang, tapi Tuhan masih kasih kesempatan untuk saya bertobat. Pada saat saya kena COVID, suami saya kena COVID, suami saya itu cukup parah ya, sehingga beliau harus dirawat di ICU untuk 15 hari, sampai Tuhan punya kehendak lain dan memanggil suami saya. Kalau saya waktu itu isoman, jadi tidak terlalu parah. Nah, saya sangat diubahkan saat itu. Untuk saya COVID itu suatu berkah. Kalau tidak kena COVID, saya mungkin masih jadi domba yang hilang. Tapi karena COVID, sungguh saya waktu itu mendekatkan diri ke Tuhan, alasannya karena saya pengen sembuh, saya pengen suami saya disembuhkan. Jadi saya banyak doa. Itulah manusia ya, kalau kita pas banyak masalah, kita kembali ke Tuhan dan minta. Tapi memang Tuhan sungguh mengubah saya di saat itu. Semakin saya dekat sama Tuhan, semakin saya menyerahkan diri penuh, saya berjanji memang sama Tuhan, saya menyerahkan tubuh jiwa roh saya, dan pada saat suami saya berpulang, Tuhan itu sungguh-sungguh memberi kekuatan. Roh Kudus itu, roh penghibur itu ada.
betul-betul saya alami. Tuhan tidak membuat saya, di duka cita saya, Tuhan membuat saya sangat sukacita. Saya tidak merasa suami saya tidak bersedih secara berlarut-larut, sedih kehilangan dia, tapi saya juga bersukacita karena toh suami saya sudah disembuhkan dengan cara Tuhan. Dan sejak saat itu, Tuhan mendekatkan saya dengan grup-grup pendoa, ya termasuk pendalaman Alkitab. Saya sungguh sangat diubahkan dan sampai saat ini, sejak Juni sampai saat ini, saya sungguh dikuatkan dengan banyak teman-teman juga yang saya percaya, tanda kutip, mereka juga takut akan Tuhan dan mau memperbaiki hidup mereka dan menjadi manusia baru setelah COVID itu. Saya merasakan sungguh sangat luar biasa. Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita itu, Tuhan memang datang untuk orang-orang berdosa seperti saya, dan saya sangat diubahkan dan saya merasa sukacita yang luar biasa. Sekarang saya aktif di SEP, ikut pendalaman Alkitab, bantu menjadi pendoa syafaat juga untuk orang-orang yang memang membutuhkan doa-doa kita, terutama jiwa-jiwa di purgatorium. Dan saya harap jika ada saudara-saudara yang tergerak dengan masuk ke tim pendoa seperti ini akan sangat luar biasa, apalagi di jam kerahiman, di mana Tuhan memberikan kerahiman yang luar biasa untuk kita semua, bukan hanya umat Katolik, siapapun itu. Saya rasa ini luar biasa ya, kita harus bangga jadi umat Katolik. Banyak sekali kesempatan untuk bisa berdoa dan bergabung dalam komunitas seperti ini. Seperti itu sharing iman saya. Terima kasih banyak kesempatannya. Saya harap ini bisa saling menguatkan, membuat iman kita menjadi semakin kuat, pengharapan kita sama Tuhan semakin kuat, kita semakin dekat, sampai suatu saat kita semua menuju keabadian. Itu, terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas sharing imannya sore hari ini kepada Ibu Yani. Benar sekali Ibu, di saat kita berserah kepada Tuhan. Karena oleh anugerah Allah kita tidak perlu dikalahkan oleh apapun di dunia ini, bahkan oleh penyakit dan penderitaan. Dan juga kita menyadari bahwa kita memiliki sumber kekuatan yang luar biasa yang datangnya hanya dari Tuhan Yesus untuk menghadapi kondisi apapun dalam pergumulan apapun. Terima kasih pada Bu Yani. Ada satu kesempatan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin sharing. Silakan. Ibu Floren ada? Ibu Floren. Ibu Floren ya. Silakan Ibu Floren jika ada. Gangguan signal tadi saya ada lihat beliau. Ibu Floren. Oh ya, mic-nya Bu belum dibuka mic-nya. Nah ya sudah. Nanti sekali lagi, Andreas. Ya. Ya, silakan Ibu. Sekali lagi katanya, Bro Martin. Oh ya, baik. Jika belum ada Bapak Ibu, saya persilakan pada Pak Andreas atau Pak Gunawan ingin menyampaikan satu dua kata. Silakan. Silakan lanjut Pak Martin. Saya nggak ada pesan hari ini. Silakan lanjut. Baik. Ya, terima kasih. Pak Andreas ada? Ya, selamat sore teman-teman semua, pastor, suster, ada 3 suster hari ini ya. Bangga sekali ini suster yang saya kenal juga nih. Terima kasih untuk semua petugas doa ya yang sudah bertugas dengan baik. Tadi pastor memberikan renungan yang saya catat ya, yang ingat ke saya dan kena ke saya itu pesan Bunda Teresa, Pak Romo. Bunda Teresa mengatakan, di dalam penderitaan orang lain, saya melihat tanggung jawab saya sebagai murid Kristus. Wah, ini dalam banget nih kalau direnungkan ya, Romo ya. Makasih Romo memberikan kita tips seperti ini. Lalu sharing iman dari Ibu Yani. Ibu Yani terima kasih ya dari Blok B ya. Kita mungkin beberapa kali ketemu ya di tim doa Blok B juga. Terima kasih. Ya, sungguh melihat dengan mata iman Ibu ya, diberi kekuatan ya. Sungguh luar biasa Bu sharingnya Bu. Ya, terkesan banget. Ya. Sampai jumpa Sabtu depan ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, jam 3 Sabtu depan ya. Jam 3 kurang 5 menit. Silakan Bro Martin. Baik, ya, dan kami juga ingin mengajak Bapak Ibu yang tergerak dan rindu dalam pelayanan di Apostolat Kerahiman Ilahi untuk menjadi petugas doa jam kerahiman, jalan salib, dan doa koronka. Dan juga untuk permohonan doa intensi, silakan menghubungi Pak Andreas dan juga tim Kerahiman Ilahi.
Puji Tuhan, minggu kedua November 2021 peserta Zoom mencapai 61 orang. Marilah kita tetap mau mengandalkan Tuhan, tetap memegang janji Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Salam kerahiman, salam sehat, dan Tuhan memberkati. Kita tutup dengan doa dan berkat oleh Romo Agus Suyono. Silakan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid putra-Mu, berkumpul bersama dalam pengharapan, dalam sukacita, namun juga kami berbagi iman, berbagi harapan, juga berbagi penderitaan untuk saling menguatkan satu sama lain. Ya Tuhan Yesus, kami memandang kerahiman-Mu di dalam diri, ya, di dalam misteri salib dan kebangkitan-Mu yang bisa menerangi hidup kami. Semoga Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing menerangi, menjadi sumber terang, sumber kekuatan, dan melihat situasi-situasi negatif dalam hidup kami, penyakit, penderitaan dalam mata iman, sehingga kami bisa menaruh harapan, kami bisa terus bersemangat mengikatkan diri kepada janji kesetiaan-Mu untuk membawa kami kepada kehidupan abadi. Berkatilah kami, karya-karya kami, dan semua yang akan kami kerjakan, semoga bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu. Semoga kita dan seluruh karya kita selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Romo. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Terima kasih renungannya. Terima kasih semua. Selamat sore. Terima kasih semua. Terima kasih Suster. Terima kasih. Salam kerahiman. Salam kerahiman semua. Ya. Martin. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Romo. Ya, kita foto ya. Bentar ya Bapak. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Selamat sore ya. Suster Katarina, salam kenal. Suster Katarina. Pamit dulu ya. Makasih ya Pastor. Terima kasih semua. Suster Katarina. Selamat sore. Sore. Terima kasih Suster. Iya. Terima kasih. Putri Cialu. Selamat sore. Selamat sore. Suster Magdalena nanti kita ajak tugas ya sekali ya. Udah boleh brief ya Pak Andreas. Oke, makasih Bu Vivi, makasih banyak. Ya, sampai jumpa. Ya, permisi semua. Bu Mami, makasih. Ya. Tuhan berkati. Ya, makasih Bu Mami. Ya. Bu Mami tetap segar ya, Bu Mami wajahnya tetap segar. Ya. Terima kasih. Ya. Ibu Natalia juga. Bu Natalia semangat. Ibu Magdalena. Ya. Pak Sumanto. Nanti intensi doa minggu depan ya Pak Sumanto. Ya, oke, terima kasih. Ya Pak Sumanto, makasih. Ya, sampai jumpa ya minggu depan ya, Sabtu depan jam 3 ya, Suster, ibu-ibu. Makasih. Ya, saya tutup. Ya. Ya, Bu. Oke.